Assalamualaikum, halo ke teman-teman, kembali lagi dengan saya Hadang Sanjaya, peserta CPNS 2022, kelompok 3, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam kesempatan hari ini kita akan mendengarkan wawancara dari orang-orang sekitar yang ada di lingkungan kita, di lingkungan saya khususnya, mengenai bela negara. Jadi apa bela negara menurut mereka, kemudian apa implikasi bela negara di kehidupan mereka sehari-hari dari berbagai profesi. Berikut saya akan tampilkan hasil wawancaranya dengan para orang-orang sekitar mengenai bela negara. Baik, saat ini kawan-kawan kita akan wawancara dengan Bapak Pajar ya. Bapak Pajar ini seorang warga di sekitaran sini. Kita akan tanya-tanya bagaimana bela negara menurut Bapak Pajar ini. Pak Pajar tahu bela negara? Menurut Bapak sebagai warga negara di sini, bela negara itu seperti apa yang diterapkan di kehidupan sehari-hari Bapak? Ya, bela negara itu salah satunya kita berolahraga, itu adalah salah satu bentuk bela negara untuk pribadi dan lingkungan kita umumnya, karena olahraga pun kesehatan kita pun penting, itu salah satunya untuk kedepannya. Bapak berolahraga biasanya seminggu berapa kali Pak? Kalau seminggu saya biasanya 2 kali di antara hari Sabtu dan Minggu. Olahraga apa aja? Kayak seperti lari, terus badminton, Ya. terus futsal, ya kayak gitulah. Seminggu 2 kali sudah rutin ya Pak? Sudah rutin itu saya, seminggu 2 kali. Terus kalau belanja Bapak gimana menurut Bapak? Kalau terkait saya, kalau belanja itu jarang saya ke supermarket ataupun yang ada yang agak mewah lah. Kalau menengah ke atas, menurut pribadi saya terkait bela negara itu ya harus membeli produk-produk lokal. Jadi Bapak suka mengutamakan produk-produk lokal. Ya. Seperti Bapak menggunakan batik ya itu ya. Ya, ini itu bagian kecintaan Bapak terhadap produk dalam negeri ya Pak ya. Iya, ini saya produk dari Majalaya, ini saya dalam negeri ini. Oh, dari Majalaya asli. Iya, Majalaya. Jadi biasanya kalau Bapak beli barang tuh mengutamakan barang lokal. Iya, mengutamakan barang lokal. Kayak ke warung lah saya jarang ke Indomaret, tapi ke warung setempat. Meskipun mahal nggak apa-apa, tapi dia jadi bisa menafkahi anak istrinya itu kalau saya beli. Apalagi pandemi ini ya kan. Iya. Pandemi ini warung-warung sekitar sudah pada kolek, dan kalau Bapak tidak beli mungkin ya iya, kasihan juga ya, kita saling membantu juga lah, kita memberi kalau ke tetangga. Biasanya per bulan Bapak menghabiskan untuk belanja gitu suka ditarget apa enggak Pak? Enggak sih kalau saya, kalau kebutuhan aja, kalau memang butuh itu saya beli, enggak ditarget juga. Kalau makan mungkin ada targetan per bulan, itu harus habis sekian habisnya gitu. Ya, intinya Bapak sebagai warga ini mengutamakan produk-produk dalam negeri. Ya. Dan itu bagian dari kecintaan Bapak terhadap negara ini. Ya, itu salah satu. Apa misalkan harapan Bapak ke depannya untuk bangsa Indonesia yang menghadapi dari pandemi ini Pak? Ya, harapan saya adalah untuk bangsa Indonesia, ekonomi pulih kembali, tidak banyaknya pengangguran lagi, semoga ada kegiatan dan semoga lekas sembuh Indonesia. Saat ini pekerjaan Bapak terpengaruh nggak oleh COVID ini Pak? Kalau saya sangat terpengaruh karena pekerjaan saya sebagai supir dan petani juga, khususnya untuk akses ke jalan keluar kota atau kayak gitu kan kita jadi jarang juga, sangat berpengaruh gitu. Sebagai petani ini ya Pak ya, petani ini kan menjadi pondasinya negeri ini ya Pak ya. Harapan sebagai petani ini Pak? Ya, kalau harapan saya itu sebagai petani ya harga itu kan kalau bisa dikontrol oleh pemerintah salah satunya. Karena petani itu adalah pahlawan pangan Indonesia yang profesinya tidak diminati oleh kebanyakan seorang pemuda. Banyak sekarang petani itu pada orang tua-tua, yang muda nggak ada gitu. Nah, bagaimana caranya yang muda itu lebih berminat bertaninya gitu, tidak hanya orang tua. Terima kasih Bapak, semoga sehat dan sejahtera selalu buat petani dan buat bapak-bapak yang ada di komplek ini ya Pak. Terima kasih Pak. Sekarang ini dengan ada Pak Mulyono ya. Ya, Pak Mulyono. Pak Mulyono ini sudah berapa lama kerja di sini? hampir 10 tahun di UIN. 10 tahun ya di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya Pak ya.
boleh bertanya Pak, apa arti bela negara menurut Bapak sebagai keamanan di dunia pendidikan ini? Arti bela negara kalau menurut saya ya sesuai dengan tugas saya gitu, satpam. Ya, Selain di tempat kerja, saya menjaga keamanan di lingkungan kampus. Di luar dari pekerjaan, saya rutin mengikuti ronda malam kadang. untuk keamanan lingkungan dan Iya. keamanan pekerjaan ya Pak. Ya, ya kita masuknya bela negara juga lah, kita ada tanggung jawab untuk lingkungan sekitar. Ya, keamanan negara kan mulai dari yang terkecil dari Iya. lingkungan kita juga ya Pak ya. Terus keseharian Bapak apa selain jadi satpam? Ya nggak ada. Sebagai Bapak Iya, keluarga Bapak. nggak ya? Di mengurus mengurus keluarga. Ya keluarga. Juga bagian dari bela negara ya kan Pak ya? Ya mungkin lingkungan terkecil mungkin. Ya, bela negara ya. Baik, makasih Pak. Selamat bertugas. Sama-sama. Siap. Selamat bertugas. Jaga keamanan. Siap. Ya, silakan. Selanjutnya kawan-kawan ini ada Pak Indra ya. Selamat siang Pak Indra. Siap. Pak Indra ini sebagai OB ya di instansi ini. Kalau boleh tahu Pak Indra, bela negara tahu nggak bela negara? Apa aplikasi bela negara menurut Pak Indra sebagai OB di instansi ini? Membersihkan sekitar tempat kerja lingkungan Bertanggung jawab atas kebersihan instansi ini ya Pak. Terus apalagi Pak? Jadi Bapak kerja dari on time ya Pak ya? Dari bahkan sebelum dari subuh sampai malam. dari subuh sampai malam itu juga bentuk dari bela negara. Dan Bapak bertanggung jawab tentang atas kebersihan di sini ya Pak ya. Terus selain kerja di sini, sehari-hari Bapak apa aja? Kegiatannya apa aja? Sini aja kerja Senin sampai Sabtu, hari Minggu baru di rumah. Kalau hari Minggu baru di rumah dengan keluarga kan? Ada berapa keluarga? Istri satu, anak satu. Dan Bapak juga bertanggung jawab tentang keluarga itu juga bagian dari bela negara ya Pak ya. Oke, sukses buat Pak Indra ini, sehat selalu ya Pak Indra, sukses. Baik, saat ini ada dengan Bapak Opik. Selamat siang Bapak Opik. Selamat siang. Bapak Opik ini sebagai dosen ya, sebagai pengajar ya. Sudah berapa lama mengajar di sini? Kurang lebih 5 tahunan lah. 5 tahun. Pak Opik, apa arti bela negara menurut Bapak sebagai pengajar di instansi pendidikan? Bagi saya sih bela negara itu lebih ke bagaimana kita mengaplikasikan pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Misalkan seperti apa? kita sebagai dosen mungkin ada Tridharma perguruan tinggi salah satunya ya. Ya. Meneliti, mengabdi, ya, kemudian publikasi dan yang lainnya lah, itu menjadi kewajiban. Tapi lebih tepatnya ketika kita mengimplementasikannya itu kepada lingkungan sekitar kita, ya bagaimana kita bermanfaat ya, untuk masyarakat, misalkan membantu, memberikan konsultasi, memberikan pendampingan gitu ya, utamanya mereka yang ada di sekitar kita. Nah itu bentuk bela negara yang lebih real mungkin ya. Tidak hanya sebatas kita duduk dalam lingkungan akademis, tapi bagaimana kita bermanfaat di lingkungan kita. Secara besar seperti itu. Jadi sudah 5 tahun Bapak Opik ya, dan Ya, sudah melakukan pengabdian juga kan, ada pengabdian. bagian dari Tridharma itu ada pengabdian juga ya. Ya betul. Kalau boleh sharing, sudah pengabdian seperti apa yang Pak Opik telah berikan? Untuk pengabdian yang saya lakukan karena basicnya di bagaimana kita mengadvokasi masyarakat, ya salah satunya adalah memberikan pendampingan, penyuluhan kepada masyarakat ya kaitannya mereka permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka. Seperti mereka yang terkena pinjaman online misalkan di masyarakat seperti apa. Bapak Opik ini sebagai dosen hukum ya, Ya, jadi advokat, lebih ke advokasi hukum. Ya betul, advokasi hukum. Dalam pengajaran misalkan ada pelayanan terhadap mahasiswa seperti apa Pak Opik? Nah untuk mahasiswa mungkin secara garis besar karena itu kewajiban kita adalah memberikan pengajaran, kemudian pemahaman kepada mahasiswa, terutama diaplikasikan juga mereka dalam bentuk prakteknya. Jadi kalau saya untuk tugasnya pasti ada praktek yang harus mereka lakukan sebagai bentuk implementasi dari keilmuan yang mereka. Jadi sama-sama membela negara ya. Ya betul. Dan Pak Opik ini mengaplikasikan bela negara menurut profesi sebagai profesi dosen Ya. dan menelurkan lagi mengajarkan kepada mahasiswa juga begitu ya. Ya, seperti Baik, terima kasih Pak Opik. Sukses terus, semoga
berperan aktif dalam mencerdaskan anak bangsa ke depannya. Amin. Sukses Pak Opik.